Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam para pecinta Galeri Mistika Dua Alam. Siang ini atau sore ini saya akan mereview lagi benda-benda terbaru hasil tarikan alam yang cukup fenomenal, yang cukup menggetarkan jiwa dan raga. Nah, karena yang saya dapat itu selalu aneh-aneh dan selalu berbeda, terus kemudian punya chemistry, punya sejarah yang berbeda, kayak gitu. Nah, tadi sebelum saya mereview benda yang berikutnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber Galeri Mistika Dua Alam, dan saya akan selalu mendoakan para subscriber saya dan keluarganya semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kelimpahan rezeki yang berlimpah-limpah. Oke, saya melanjutkan lagi mereview benda yang kedua, yaitu mustika buntat. Nah, mustika buntat biru. Buntat biru. Ini mustika buntat biru hasil tarikan dari pantai utara. Pantai utara. Nah, pantai utara itu yang menguasai adalah Ibu Dewi Lanjar, itu ratunya. Tapi kalau pantai selatan itu yang menguasai Bunda Ratu. Jadi kebetulan benda yang saya dapat ini adalah termasuk cukup besar kekuatannya, karena ini jenisnya kelabang lipan. Lipan itu kelabang seribu ya. Iya. Nah, tapi berasal dari laut. Umumnya lipan itu kan berada di darat. Iya. Tapi ini berada di lautan. Ya nggak tahu, mungkin karena faktor siluman, jadi dia berada di mana-mana juga bisa. Iya. Namanya siluman. Iya. Nah, ini adalah mustika buntat biru, atau mustika lipan biru yang berasal dari pantai utara. Ini di posisinya ini di Pulau Bawean. Pulau Bawean. Ya, Pulau Bawean. Nah, di mana itu? Utaranya Gresik. Itu kan ada sebuah pulau ya. Iya, namanya Pulau Bawean. Nah, pada waktu itu ada sesosok jin siluman yang sedang bersemedi. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan dia, lalu dia menawari mustika lipan, atau mustika buntat. Nah, kayak gitu. Mustika lipan ini fungsinya cukup banyak. Di antaranya yang pertama itu bisa digunakan sarana untuk meyang atau untuk mengumpulkan ikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa untuk melindungi seseorang dari gigitan hewan-hewan beracun. Melindungi, bukan mengobati loh. Iya. Beda ya. Beda. Mengobati itu kan apabila orang yang sudah tergigit, terus kemudian diobati. Tapi ini melindungi. Jadi hewan-hewan yang beracun itu tidak sempat menggigit atau tidak sampai menggigit apabila orang tersebut membawa mustika lipan ini. Nah, ini kekuatannya cukup besar dikarenakan ini berasal dari laut. Jadi
barang-barang yang berasal dari laut itu bisa digunakan di laut, juga bisa digunakan di darat. Sebaliknya, barang darat itu bisa digunakan di darat, belum tentu bisa digunakan Di di laut. laut. Itu perbedaannya berarti. Iya. Karena gini, khodam-khodam atau golongan demit yang ada di laut itu punya kekuatan yang lebih besar, rata-rata kayak gitu, daripada yang ada Di di darat. darat. Nah, fungsi yang ketiga ini bisa digunakan untuk sarana apa itu tolak balak, Tolak. sarana perlindungan sikep. Nah, agar terhindar dari santet, terhindar dari teluh, terhindar dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Itu fungsi yang ketiga. Ketiga. Kemudian fungsi yang keempat, ini bisa digunakan sarana untuk perang. Perang, Pak. Nah, jadi semisal kamu berada di tengah perjalanan, diadang rampok, Nggih. atau di hutan, kemudian ada orang yang mau berbuat jahat, maka dia tidak pernah takut. Selama kamu membawa ini 3-4 orang, dia akan berani. Oh. Dan dia akan menunjukkan kekuatannya. Oh. Dan insya Allah benda ini termasuk kategori anti silet. Anti silet. Berarti ya anti pukul juga berarti, Pak? Iya, anti pukul sudah. Nah, makanya mustika lipan ini cocok digunakan para pekerja-pekerja mandor di hutan. Seperti polisi hutan, itu cocok. Atau tentara-tentara yang bertugas di hutan. Jadi seolah-olah itu harus wajib lah punya benda mustika lipan seperti ini. Apalagi mustika lipan yang berasal dari laut. Agar apa? Terhindar dari serangan atau gigitan hewan-hewan yang beracun. Ya, bendanya agak kecil. Cuma ya kalau dibuat cincin ya sangat bagus. Sangat bagus, Pak. Warnanya apalagi Ideal lah. iya. Jadi pertama tadi fungsinya untuk apa? Untuk tolak bala. Bukan. Yang pertama untuk mendatangkan ikan, Oh, iya. mengumpulkan ikan. Mencari ikan juga bisa berarti, Pak? Bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua digunakan untuk Sikap tolak bala. sikap tolak bala, agar tidak terserang dari gangguan-gangguan makhluk jahat, santet, tenun, guna-guna, kayak gitu. Lalu fungsi yang ketiga, Yang ketiga tadi untuk terhindar dari binatang-binatang yang beracun. binatang-binatang yang beracun. Terhindar, Dari Pak. serangan dari binatang yang beracun atau gigitan binatang yang Beracun. Yang keempat, Yang keempat tadi anti silat, Pak. Bukan. Perang, Pak. Perang. Perang, ya. Jago untuk berantem, Pak, tadi, Pak. iya berantem. Jadi dia itu ketika membawa ini, orang itu akan punya keberanian 3 kali lipat. Nah, 3 kali lipat orang normal. Jadi walaupun dia itu sendirian, seolah-olah dia itu punya teman banyak. Oh, Bersama dengan orang banyak. Makanya ketika dia dihadang orang, rampok atau orang yang mau berbuat jahat, maka dia otomatis akan berani dengan dengan sendirinya. sendirinya. Otomatis itu. Tapi itu juga nanti kalau semisal bertempur itu dia juga dibantu, Pak, ya, sama Iya, dibantu khodamnya. oleh khodamnya, itu pasti dibantu. Jadi ini namanya mustika lipan laut. Lipan laut. Cuma saya mengatakannya ini mustika lipan pantai utara. Pantai utara. Karena dapatnya
dari sebuah pulau di pantai utara. Jadi jenisnya mustika itu ada yang dari laut, cuma jarang dari laut itu. Yang kebanyakan itu dari darat, dari hutan, gunung, kemudian mungkin punden-punden kayak gitu. Cuma yang dari laut itu sangat jarang. Kebanyakan itu berada di darat. Mustikanya cukup bagus dan energinya cukup kuat. Lantas cara merawatnya bagaimana? Kalau merawatnya itu ini, kamu kasih minyak misik putih atau apel jin juga bisa. Pokoknya minyak-minyak kayak gitu bisa dia. Apel jin, Conipa salva atau apa terserah, minyak gondomait terserah. Dan yang penting jangan lupa kalau apa itu sudah memegang mustika ini, diharuskan atau dianjurkan jangan sampai Anda itu melanggar syariat agama. Karena ini saya hanya sekedar mengingatkan sebagai mengantisipasi, karena tidak semua makhluk jin walaupun itu buruk itu suka dengan perbuatan buruk itu. Enggak. Nah, kecuali barang-barang goib itu yang bersifat negatif. Ada berarti Pak ya? Banyak. Jadi ada beberapa benda gaib yang bersifat negatif, sehingga orang yang membawanya itu cenderung ingin melakukan perbuatan jahat. Ingin mencuri, ingin minum, berjudi, kayak gitu. Nah, sementara benda-benda yang saya dapat selama ini, kebanyakan, mayoritas, itu adalah khodam-khodamnya positif. Makanya saya anjurkan, jangan sampai ketika memegang benda dari saya, Anda itu melanggar syariat agama. Nanti bisa jadi khodamnya itu akan lari dan hilang, bendanya juga ikut hilang. Oke, saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.